Shalom Bapak Mama, Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Rabu 16 April 2025. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-29. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Segala puji, syukur dan hormat kami naikkan kepadamu, ya Allah Bapa di sorga. Allah yang begitu baik, begitu mengasihi kami, anak-anak-Mu. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan memberkati kami, supaya ketika kami melakukan tugas tanggung jawab pelayanan kami kuat untuk pegang firman-Mu dan kami boleh melakukannya dengan baik. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Injil Yohanes 19 ayat 28 hingga ayat yang ke-29. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi juga yang mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, Shalom. Tema yang menuntun kita di dalam perenungan pada saat ini adalah perkataan kelima di salib. Adakah dari kita yang tahu apa perkataan kelima dari Yesus di atas kayu salib? Seperti bacaan kita, di sana mengatakan bahwa aku haus. Yesus merasakan yang namanya haus. Dan dalam hal ini kita belajar dari perkataan Yesus. Dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan anggur asam, yang adalah oxos, anggur yang asam atau cuka. Dan ini yang dinikmati oleh Yesus ketika Yesus bilang, "Aku haus." Mereka memberi aku minum anggur asam. Dan dalam penderitaan Yesus ini, penderitaan Yesus menyediakan penebusan bagi umat manusia. Dan tentu ketika Yesus bilang aku haus, ia pun tidak merasakan apa yang manis itu. Dan semuanya berakhir pada akhirnya dikatakan bahwa sudah selesai. Yesus dia menanggung hukuman bagi dosa umat manusia, dan ia membuka jalan keselamatan bagi semua orang. Tetapi dalam hal ini, Yesus ia juga merasakan hal-hal yang tidak baik di akhir daripada penebusannya. Semuanya menjadi tidak baik. Tetapi apakah yang diberikan dari rasa yang asam itu membuat Yesus semakin tidak baik? Tapi dalam hal ini ternyata punya tujuan begitu. Diberikan tetesan anggur asam. Ternyata tetesan anggur asam ini bisa memberikan rasa sakit itu lebih baik.
supaya dari yang sebelumnya Yesus menahan sakit yang sangat hebat, ia boleh lebih sedikit baik. Artinya meringankan begitu. Maka dari itu kita belajar tentang hal-hal yang tidak baik. Tetapi juga kita belajar dari perkataan Yesus. Apa yang ia rasakan, ia bilang. Ketika ia merasa bahwa ia haus, kemudian ia diberikan begitu. Dan semuanya ini punya tujuan yang baik. Pada akhirnya Yesus, ia merasakan sedikit lebih baik. Dan perkataan Yesus menyatakan bahwa sesungguhnya kehausan akan belas kasihan dan kebenaran. Bukan tentang saja ia haus, ia mau minum dan lain sebagainya. Tidak. Tetapi ia sudah sampai di titik di mana ia haus akan kebenaran. Sehingga ia berserah kepada Bapaknya. Bapak, Mama, saudara-saudariku, kita belajar dari Yesus. Ia terus menyatakan kasih setia Bapaknya. Dan ia jujur tentang apa yang ia rasakan. Ia terbuka karena ia tahu bahwa tidak ada yang tertutup di hadapan Bapaknya. Apapun yang diperbuatnya. Maka dari itu Bapak, Mama, saudara-saudariku, mari kita melihat. Kita renungkan baik pribadi kita masing-masing. Apakah kita masih merasa bahwa kita kenyang dalam hidup kita? Kita sudah merasa lebih baik. Kita tidak membutuhkan Bapa di dalam hidup kita. Tetapi mari kita datang dan bilang bahwa kita haus akan kebenaran. Roh Kudus menolong kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih ketika hari ini kami membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kami akan melanjutkan setiap tugas tanggung jawab kami. Tuhan berkati supaya apapun yang kami lakukan ini menjadi berkat. Bahkan ketika saat ini pun kami berada di dalam keadaan yang lemah, Tuhan berkati kami dan biarlah firman Tuhan terus menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.